Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Manajemen C Pagi semester 5 Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebelum ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, NIM 180301159 sebagai moderator, dan teman saya. Nama saya Firda Aulia, NIM 180301116. Nama saya Rizky Dwi Arsusanti, NIM 180301170. Nama saya Roy Gusma Wardani, NIM 180301167. Dan nama saya Sabra Setia, NIM 180301181. Sedikit tentang perkenalan kami, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Baik, kami di sini akan mendiskusikan tentang tema efek menggunakan barang haram. Baik, kita masuk ke diskusi yang pertama. Diskusi yang pertama, mengapa ada banyak barang atau jasa itu diharamkan dalam Islam, yang tidak boleh diproduksi, dijual maupun dikonsumsi. Menurut Mas Asa sendiri bagaimana itu, Mas? Kalau sepengetahuan saya pribadi, kenapa sih banyak hal yang dilarang produksi dalam Islam? Karena barang-barang tersebut di dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari itu lebih banyak akan mudaratnya dibanding manfaatnya. Jadi begitu ya, Mas Asa. Menurut Mbak Firda sendiri bagaimana? Menurut saya di sini kan ada dalilnya, yaitu sesungguhnya Allah hanya mengharapkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu, Mas Farhan. Oh, siap. Baik. Terus bagaimana menurut pandangannya Mbak Kiki tentang barang yang diharamkan dalam Islam ini? Barang yang diharamkan di Islam nggak semuanya makanan, pasti ada yang barang-barang yang lain seperti minuman keras, narkoba dan semacamnya. Tapi tunggu dulu sebentar, Mas Farhan. Ya. Itu sebagaimana di dalil tadi Mbak Firda kan menjelaskan bahwasannya tidak semua itu asalkan tidak melampaui batas kan. Ya. Kalau andai kata nih beberapa itu kan saya kebetulan punya teman, ibunya itu waktu hamil atau apa gitu, itu minum orang tua, itu kan termasuk minuman keras, tapi itu dibuat obat. Oh, begitu ya. Apakah itu diperbolehkan atau full haram? Kalau dilihat dari dalil tadi sih, asalkan kan tidak melampaui batas. Ya, baik. Terima kasih Mas Asa atas pertanyaannya. Jadi menurut saya sebagai moderator, bahwa sesungguhnya orang tua kan itu minuman anggur, Mas ya. Ya masuk minuman keras juga sih. Apakah itu memabukkan, Mas? Asalkan kadarnya sesuai, tentu tidak memabukkan. Ya, tapi menurut saya pribadi sendiri itu kalau dibuat obat gitu tidak masalah. Maksudnya halal untuk diminum. Tapi sedangkan buat senang-senang, hura-hura atau mabuk itu dikatakan haram. Setahu saya. Kan sama saja sama narkoba dibuat medis. Oh medis. Ya. Medis kan ada takarannya. Ya, tapi namun di Indonesia ini masih tabu kalau narkoba dibuat medis itu. Kebanyakan masih dibuat haram. Oleh karena itu narkoba di Indonesia itu masih diharam. Itu yang dibuat seperti salah pemahaman sama teman-teman pemuda itu kan, oh enggak apa-apa saya minum minuman ini, toh saya enggak mabuk, berarti masih halal. Ya kan tergantung lagi, Mas. Kalau itu kan termasuk kesenang-senang. Nah, itu menurut saya. Berarti Itu, di sini poin pemahamannya yang salah ya, mengenai pemuda-pemuda seperti itu. iya, salah itu. Oh iya. Jadi begitulah penjelasan tentang mengapa Islam mengharamkan barang atau jasa. Pernyataan dari para narasumber ini sangat bagus sekali. Selanjutnya kita ke diskusi yang kedua, yaitu apa saja risiko atau dampaknya bagi pribadi dan bagi masyarakat apabila barang atau jasa tersebut di sini haram ya, masih tetap diproduksi, dijual atau dikonsumsi. Nah, menurut Mbak Kiki bagaimana? Seperti daging babi itu memang sungguh tidak baik bagi tubuh karena bisa menyebabkan mengandung cacing pita yang nanti bisa mengganggu sistem dari organ manusia itu sendiri. Baik, bagi masyarakat bagaimana, Pak? Bagi masyarakat sama, merugikan juga kan kalau dikonsumsi semua masyarakat. Gitu ya. Jadi menurut Mas Asa bagaimana? Kalau menurut saya pribadi,
Tentu sesuatu yang sudah diharamkan di Al-Quran itu kan juga sudah banyak tuh penelitiannya. Saya rasa sih ya memang tidak sepatutnya dikonsumsi sih, Ya, dan kecuali dalam hal terdesak. Itu sah saja kan. ya, tapi di sini konteksnya yaitu bagi pribadi sendiri bagaimana kita mengkonsumsi barang yang haram, dan bagi masyarakat kalau terdesak ya mungkin kan di hutan gitu boleh aja. Kalau menurut masyarakat, bagi masyarakat kalau kita mengkonsumsi barang haram bagaimana? Ya tentu itu sangat hal yang merugikan dan tidak baik juga sih. Seperti katakan orang minum alkohol atau arak lah yang lebih keras, itu sudah pasti memabukkan, dan itu efeknya nanti akan membahayakan juga diri sendirinya dan juga masyarakat sekitar. Seperti Merasa itu. terganggu. Baik. Menurut pandangan Mbak Firda sendiri, resiko apa kalau orang yang menggunakan barang haram? Ya itu menurut saya tidak baik ya, karena benar kata Mas Asa, di Al-Quran sudah ada bahwa apa yang dikonsumsi yang haram itu tidak baik bagi kesehatan tubuh, apalagi dari pandangan Islam sendiri. Cukup bagus. Baik, selanjutnya menurut Mbak Ayu bagaimana? Kalau dalam segi kesehatan, misalnya barang narkoba itu kan nggak baik buat tubuh, apalagi kan menyerang syaraf gitu. Terus kalau misalnya daging babi, karena daging babi itu kan kotor, dia bisa makan kotorannya sendiri. Terus saya pernah baca juga DNA babi itu hampir sama dengan DNA manusia, jadi tidak boleh dikonsumsi, terutama umat Islam. Baik, kita lanjut ke diskusi yang terakhir, diskusi yang ketiga. Apa maslahat atau kebaikan yang bisa dinikmati oleh pribadi maupun masyarakat apabila setiap insan memilih barang yang halal dan meninggalkan yang haram? Menurut Mbak Firda, bagaimana itu, Mbak? Menurut saya di pandangan Islam itu meninggalkan yang haram itu jauh lebih baik daripada mengonsumsinya. Apalagi orang yang sudah tahu itu haram tapi masih dikonsumsi. Ada baiknya juga umat Islam, apalagi setiap insan Muslim itu mengonsumsi barang halal itu lebih baik, karena itu juga bisa, itu tidak menambahkan dosa, karena barang yang kita konsumsi itu jauh lebih barokah. Betul ya. Jadi menurut Mbak Ayu sendiri bagaimana, Mbak? Kalau seluruh masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal, pastinya bagi kesehatan bagus, karena terhindar dari penyakit yang tadi yang sudah disebutkan, seperti kanker hati, timbulnya cacing pita dan sebagainya. Begitu. Jadi begitulah diskusi pada kali ini tentang tema menggunakan barang haram bagi umat Islam. Bahwa pastinya barang haram itu tidak boleh dikonsumsi dalam Islam, karena dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa barang haram itu kalau dikonsumsi itu bisa merusak diri sendiri dan masyarakat. Contohnya itu kita difitnah atau dijauhi oleh masyarakat, ya seperti itulah. Oke, saya kira sekian untuk talkshow kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.